Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Pasya. Saya dari Sekolah Malahayati, kelas 11 2.1. Di sini saya ingin mewawancarai narasumber yang bernama siapa, Mas? Reno Ahmadi. Baik, Reno Ahmadi. Di sini saya akan mewawancarai Mas Reno tentang pengaruh perkembangan AI terhadap cara belajar. Pertama-tama, Mas Reno menggunakan AI atau tidak? Iya, saya menggunakan AI. Itu dalam cara belajar Mas Reno. Ya, benar dalam cara belajar. Oke, pertanyaan pertama, apa sih alasan Mas Reno menggunakan AI? Alasan utama saya menggunakan AI itu AI cukup membantu dalam proses belajar saya. Baik, pertanyaan yang kedua, AI tools apa saja sih yang Mas Reno gunakan? Ada banyak nggak? Kira-kira cuma ada dua untuk sekarang yang saya gunakan. Cuma ChatGPT sama DeepSeek AI. Baik, ya, dua itu aja ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga, apakah menurut Mas Reno AI membuat diri Mas Reno mencari informasi lebih mudah mencari informasi yang diinginkan? Iya, AI cukup membuat lebih membuat mudah mencari informasi daripada mencari informasi secara pribadi gitu. Oke, berarti kalau menggunakan AI itu Mas Reno nggak perlu repot-repot lagi ya, cari ke artikel-artikel yang panjang gitu, jadinya langsung tanya ke AI aja ya? Benar. Untuk pertanyaan keempat, apa perbedaan menggunakan AI dan tidak menggunakan AI terhadap cara belajar Mas Reno? Perbedaannya cukup signifikan ya. Untuk menggunakan AI itu cukup dimudahkan, jadi lebih mudah. Kalau nggak pakai itu lumayan susah untuk mencari artikel-artikel tentang materi yang diajarkan gitu. Oh, berarti kalau nggak pakai AI itu lebih susah ya mencari informasi yang ingin Mas Reno dapatkan gitu ya? Benar. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya Mas Reno. Bagaimana pengalaman belajar Mas Reno ketika menggunakan AI? Pengalaman belajar saya ketika menggunakan AI itu bisa dibilang dimudahkan ketika adanya AI gitu. Oke. Jadi kalau menggunakan AI itu Mas Reno lebih efisien ya cara belajarnya ya? Gitu. Benar, lebih efisien. Itu saja untuk wawancara saya terhadap Mas Reno ini. Untuk poin-poinnya sepertinya emang AI lebih banyak menguntungkan cara belajar banyak orang ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Salsabila Zara dan narasumber saya Alicia. Oke, sebelumnya sekolah di mana? Saya sekolah dari SMA Negeri 4 Depok. Oke, Alicia, sebelumnya Anda menggunakan AI? Ya betul banget, saya menggunakan AI untuk membantu saya dalam proses belajar. Oke, apa alasan Anda menggunakan AI? Karena menurut saya AI itu membantu banget saya untuk mencari latihan-latihan soal, terus mencari jawaban. Karena saya tuh orangnya labil, saya tuh butuh pembuktian yang lebih gitu. Jadi makanya saya mengecek jawaban tuh menggunakan AI karena lebih mudah. Oke, untuk memastikan jawaban ya? Iya betul banget. Oke, AI tools apa yang Anda gunakan? Saya biasanya menggunakan aplikasi Gizmo, terus ChatGPT dan Gemini AI. Oke, lumayan banyak ya. Aplikasi Gizmo tuh apa ya? Saya baru dengar. Aplikasi Gizmo itu semacam aplikasi yang biasanya emang digunakan oleh pelajar untuk membantu mencari latihan-latihan soal. Jadi tuh dia sebenarnya banyak multifungsinya. Salah satunya itu kita tuh foto buku catatan kita. Terus nanti dari buku catatan kita itu dia buat latihan-latihan soal. Nah itu tuh
efektif banget untuk kita mengasah kemampuan kita gitu. Jadi semakin banyak latihan soal kan juga kita semakin tahu dan semakin paham tentang materi yang kita pelajarin. Ya, benar. Bagus sekali aplikasi Gizmo. Oke, next, apakah menurut Anda AI membuat diri Anda lebih mudah untuk mencari informasi yang diinginkan? Yaps, betul banget. AI itu sangat membantu saya untuk mencari informasi-informasi yang saya inginkan. Dan dia juga sumbernya tuh terpercaya. Seperti itu. Jadi sangat amat membantu. Oke, terus apa perbedaan menggunakan AI dan tidak menggunakan AI terhadap cara belajar Anda? Menurut saya ketika menggunakan AI itu lebih mudah dan lebih banyak pengetahuan ya. Karena kan kalau misalkan dari buku aja itu kurang. Tapi menurut saya buku tuh yang paling pertama dan AI itu nggak bisa menggantikan buku ya. Jadinya AI itu untuk membantu aja untuk jadi sumber tambahan kita mencari semua informasi dan yang nggak ada di buku tuh kita bisa cari melalui AI. Oke, jadi buku itu yang pertama menurut Alicia, Yes, dan AI itu betul pendampingnya. Iya, betul banget. Oke, last, bagaimana pengalaman belajar Anda ketika menggunakan AI? Pengalaman belajar saya tuh lebih menyenangkan dan lebih memudahkan saya aja sih untuk belajar gitu, seperti itu. Oke, sudah. Terima kasih ya, Alicia. Iya, sama-sama. Oke, waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Alicia sudah meluangkan waktu Anda untuk wawancara bersama saya. Iya, sama-sama Salsa. Oke, say hi dulu, dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frezio Arbino Gonzaga dari SMA Malahyati kelas 11.21. Ingin wawancara dengan Mas Bagus Asmar Bangun. Saya ingin menanyakan pengaruh AI terhadap cara belajar Mas Bagus ini. Oke, lanjut Mas ke pertanyaan pertama. Apa alasan Anda menggunakan AI? Alasan saya menggunakan AI adalah karena AI bisa mempermudah dalam mempelajari atau mendapatkan suatu informasi di dalam pendidikan. Bisa membantu dalam mencari jawaban, mencari inspirasi, atau mencari suatu gambar atau kita aja sih. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Kira-kira AI tools atau aplikasi AI apa saja yang biasa kamu gunakan? Kalau saya sih paling cuma 3 ya, itu ChatGPT, Blackbox AI, sama Gamma App. Kira-kira kenapa Mas Bagus milih AI tersebut daripada tools AI lain? Karena kan tools AI banyak banget nih sekarang. Kalau dari ChatGPT itu kan emang udah terbukti, emang dia itu banyak bisa membantu dalam mencari informasi, mencari artikel, ataupun generate foto. Kalau misalnya Blackbox AI, dia bisa membantu saya dalam menginput data ataupun mengedit foto atau mencari informasi juga. Kalau Gamma App dia bisa membantu saya membuat seperti PPT ataupun PowerPoint. Jadi itu kan jarang tuh juga. Makanya saya memilih tiga aplikasi itu, tiga AI itu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah menurut Anda AI ini memudahkan untuk Anda mencari informasi yang Anda inginkan? Ya, AI itu memudahkan saya, tapi terkadang AI itu juga terlalu bikin semua tuh mudah. Jadi biasanya anak-anak gara-gara terlalu mudah, mereka jadi malas, mereka jadi cuma tergantung sama AI. Jadi nggak berpaku sama informasi lain. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Kira-kira perbedaan pas menggunakan dan tidak menggunakan AI itu berbeda gak terhadap cara belajar? Berbeda, seperti tadi saya bilang, kebanyakan anak-anak sekarang yang menggunakan AI dia itu lebih bergantung kepada AI itu sendiri, tidak mencari informasi atau untuk mencari jawaban. Sedangkan kalau
nggak menggunakan AI, biasanya itu dia lebih nyangkut ke otak, karena kalau kita tidak menggunakan AI, informasi yang kita dapatkan pasti kita cari dengan sendiri, kita berusaha dalam mencari hal itu. Kalau misalnya dengan AI kan dia lebih singkat, lebih instan, makanya kadang suka nggak nyampe ke otak. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana pengalaman belajar Anda ketika menggunakan AI? Bagus, pakai AI itu bagus, tapi saya suka aja sih, suka pakai AI dalam banyak mata pelajaran seperti MTK, IPA, IPS, dan yang lain-lain. Tapi mungkin kalau misalnya untuk belajar, untuk ulangan, persiapan ulangan, saya lebih untuk memilih membaca buku atau mencari informasi sendiri. Jadi kalau untuk nilai yang penting atau di luar itu menggunakan metode belajar yang lama ya? Iya, metode belajar lama sebenarnya lebih efektif. Tapi kalau misalnya emang mau buat cari informasi atau sekedar lihat data artikel, mungkin AI bisa lebih banyak membantu. Oke, sekian wawancara dari saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.